Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Cutresya Apriliani, Unit Kerja SMA Negeri 1 Ingin Jaya, CGP Angkatan 9, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan nasional. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus saya jawab agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Dalam hal ini, saya beranggapan bahwa guru memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan arah bakat minat pada diri siswa. Kedua, guru menjadi pusat pembelajaran di kelas atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih sering dominan berceramah, lalu memberikan penugasan. Sedangkan siswa hanya fokus mendengarkan dan mengerjakan apa yang saya perintahkan. Tiga, siswa harus mampu memahami semua materi dan mencapai KKM. Saya sering memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif dan psikomotorik semata. Saya lupa bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga mentransfer segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang keempat, murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Saya meyakini bahwa setiap murid harus melaksanakan setiap tugas yang saya berikan dalam proses pembelajaran. Kelima, hasil akhir pembelajaran adalah penilaian mutlak. Saya beranggapan bahwa hasil belajar siswa adalah poin utama dalam pembelajaran. Padahal sejatinya setiap proses yang terjadi pada kegiatan pembelajaran juga memiliki arti dan makna tersendiri. Berikutnya, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak. Padahal setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Dan yang terakhir, saya meyakini bahwa semua murid akan mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pertama, anak terlahir dengan garis-garis samar. Sesuai dengan teori tabula rasa yang telah saya pahami, bahwa anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Tugas saya sebagai guru adalah menebalkan garis tersebut sesuai dengan arah bakat dan minat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid menjadi aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat mengkonstruksi segala pengetahuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Ketiga, setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Saya menyadari dengan keberagaman karakteristik anak yang ada, hal ini dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas saya lebih bervariatif. Keempat, menuntut bakat dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Guru harus peka dan melakukan berbagai macam pendekatan dengan anak, agar
agar dapat menuntun bakat minat anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Guru bisa melakukan observasi secara intensif terkait dengan perilaku murid yang mencerminkan minat dan bakatnya pada suatu hal tertentu. Berikutnya, dalam penilaian, kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena menurut saya, ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan peserta didik. Khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran sebelum saya modul 1.1. Di sini terlihat saya mengajar dengan model ceramah, dan anak-anak hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan refleksi ketiga, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya menerapkan pembelajaran dengan sistem AMOM. Dalam sistem AMOM, pada penerapannya menitik beratkan siswa sebagai target utama, serta prioritas utama yang harus dilayani, sedangkan pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan. Misalnya, dengan mengubah tata letak kursi, tata letak lemari, kemudian saya akan membuat pojok baca dan mendesain kelas sedemikian rupa agar anak-anak betah dan nyaman di kelas. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan bagaimana seorang pendidik bisa memberi kebebasan kepada murid untuk mampu mengeksplor serta mengkonstruksikan segala pengetahuan yang ada pada diri masing-masing anak. Penerapan pembiasaan-pembiasaan akan selalu saya tekankan pada siswa agar mereka dapat meneladani nilai-nilai kebajikan yang kelak akan tercermin dari tutur kata dan perilaku mereka di masa yang akan datang. Yang keempat, mendesain pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif, serta melibatkan murid dalam proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran, saya bisa mengemas kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dengan memberikan beberapa games interaktif, mengaitkan materi dengan lirik lagu yang mudah dihafal, melaksanakan pembelajaran di luar kelas, serta selalu melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C: karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sengkelodo. Dari depan, saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madio Mangunkarso. Di tengah, saya bisa jadi teman yang memberikan semangat. Tutwuri Handayani. Dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak.
Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.